Selamat datang di channel YT Artikel 2. Sebelum mendengarkan cerita ini, siapkan terlebih dahulu headset, agar lebih dalam menghayati ceritanya. Dan untuk mendukung cerita ini, admin minta, untuk like, komentar dan tekan tombol merahnya, alias subscribe, dan bagikan ke media sosial kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur. Episode 36, Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Andika sangat semangat saat bertemu dengan manajer Raka, karena dalam hatinya kesempatan ini tidak akan terulang kedua kalinya. Ketika Andika sangat bersemangat, Raka tiba-tiba berkata, "Di mana supervisor Luna?" Andika tertegun, tetapi dia mengira bahwa Raka hanya berkata dengan asal. Dia dengan cepat tersenyum dan berkata, "Luna hari ini meminta cuti sakit, sekarang aku yang sepenuhnya bertanggung jawab atas kerjasama antara perusahaan kami dan perusahaan Anda." "Sakit? Oh, kalau begitu mari kita diskusikan lagi ketika dia sudah sembuh." Raka berkata sambil berbalik badan dan pergi. Andika dan Sisil terdiam, lalu dengan segera pergi mengejarnya, berkata, "Manajer Raka, hal ini ada Luna atau tidak jugalah sama, selain itu, aku adalah atasannya, kemampuanku pasti lebih hebat darinya, kemampuan asistenku alias Sisil juga hebat, jangan khawatir, kerjasama dengan perusahaan Anda, kami pasti akan dapat melakukannya sampai perusahaan Anda puas." "Halo, manajer Raka." Tanpa menunggu isyarat dari Andika, Sisil langsung memanggil Raka dengan lembut. Suara Sisil sangat berhati-hati, tatapan mata yang melihat Raka lebih menawan lagi, dengan sedikit malu-malu. Raka menatap Sisil, melihat gaya Sisil, di dalam hati, dia mendengus dingin, lalu menganggukkan kepala dengan datar. "Setidaknya ada puluhan perusahaan elektronik yang bersaing dengan perusahaan kalian untuk proyek ini, dan semuanya termasuk 20 perusahaan elektronik terbaik di negara ini. Aku juga pikir untuk membantu perusahaan lokal baru bekerja sama dengan perusahaan kalian. Karena perusahaan kalian tidak begitu tulus, maka lupakan saja, aku akan mempertimbangkan kembali kerjasama dengan perusahaan lain." Raka berkata sambil membuka pintu ruangan lalu berjalan pergi, dan tidak memberi kesempatan Andika untuk berbicara. Melihat Raka yang pergi dengan langsung, Andika juga diam sejenak. Awalnya dia mengira Raka tidak akan keberatan tentang hal perubahan penanggung jawab, tidak disangka sikap Raka begitu tegas. Memikirkan kembali kerjasama perusahaan. Ini sama dengan akan membatalkan kontrak. Jika benar-benar membatalkan kontrak, jangankan Irfan, pemegang saham baru juga pasti tidak akan melepaskannya. Raut wajah Andika sangat muram, hatinya sangat tidak rela. "Pak Andika, tampaknya manajer Raka tidak menyukaiku sama sekali. Sekarang dia bermaksud membatalkan kontrak dengan perusahaan kita, apa yang harus kita lakukan?" Sisil juga berkata dengan sangat tidak rela. Andika tidak berbicara sama sekali, jika dia tahu apa yang harus dilakukan maka baguslah. "Pak Andika, jika mereka benar-benar ingin membatalkan kontrak, perusahaan pasti tidak berani mengambil uang muka mereka. Aku merasa tidak peduli apakah pemimpin Irfan atau pemegang saham baru pasti akan sangatlah marah." Sisil berkata, "Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Andika juga sudah kebingungan, hal ini mungkin saja akan merusak masa depannya. "Pak Andika, proyek ini pasti diganti dengan tubuhnya Luna, kalau tidak manajer Raka tidak mungkin meminta Luna yang bertanggung jawab, jadi sekarang lebih baik menyuruh Luna mencari manajer Raka untuk membicarakannya. Kita baru memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya." Sisil berkata dengan sedikit tidak rela. Andika juga sependapat dengan Sisil. Dia tadi juga terpikirkan untuk menyuruh Luna menindaklanjuti, tetapi di dalam hatinya juga tidak rela. Perusahaan global adalah klien yang besar, nantinya pasti masih ada banyak bisnis, jika begini saja melepaskan tangan, dia tidak rela dan juga enggan. Tetapi tampaknya itu adalah satu-satunya cara untuk sekarang. "Baiklah, aku akan menelepon Luna sekarang dan menyuruhnya bertanggung jawab atas hal ini." Andika menggertakkan giginya, tetapi pada akhirnya dia menyerah. Dia mengeluarkan ponsel lalu ragu-ragu sejenak sebelum menelepon Luna. "Supervisor Luna, apakah tubuhmu sudah membaik?" Andika mengambil nafas dalam-dalam dan bertanya. "Ada apa?" Suara Luna terdengar sangat tenang. "Masalahnya seperti ini, manajer Raka meminta kamu sebagai penanggung jawabnya. Aku hanya ingin bertanya jika kamu sudah membaik, kamu menelepon manajer Raka lalu membuat janji baru dengannya." Andika menggertakkan gigi sambil berkata. Luna yang sangat santai menonton TV di rumah ketika mendengar perkataan Andika,
dia tidak lagi ragu dengan perkataan Rahman Wijaya semalam. Dia baru saja ingin mengatakan iya, tiba-tiba teringat perkataan Rahman Wijaya kepadanya sebelum pergi pagi ini, dan kemudian dia berubah pikiran. Haha, ini? Aku baru saja meminum obat, dan sedang beristirahat di rumah, kalau tidak beberapa hari lagi baru membicarakannya. Luna berkata dengan berpura-pura terkejut. Di mana kamu tinggal? Kalau tidak aku pergi menjengukmu di rumah. Andika sambil berkata, dalam hatinya memaki dasar pelacur. Tidak usah, aku istirahat beberapa hari sudah bisa, selain itu, kamu juga tahu bahwa suamiku tidak menyukaimu. Aku khawatir dia akan mengusirmu keluar, itu sangatlah memalukan. Luna berkata dengan menolak. Andika masih ingin mengatakan sesuatu, dan menyadari bahwa Luna sudah menutup telepon. Dasar pelacur, dia pasti sengaja. Setelah beberapa hari lagi, bagaimana mungkin perusahaan global masih akan bekerja sama dengan perusahaan kita? Andika berkata dengan marah. Dia pasti berpura-pura sakit, selain itu semalam dia baik-baik saja, bagaimana mungkin hari ini tiba-tiba sakit? Sangat jelas bahwa kamu ingin merebut keuntungannya, saat ini dia ingin membalas dendam padamu, ujar Sisil. Tetapi jika proyek ini gagal, maka dia juga akan kehilangan komisi ratusan juta, jadi kamu meneleponnya lagi, sikapmu lebih keras lagi, dia pasti lebih panik daripadamu. Sisil tersenyum dingin sambil berkata, benar juga, masuk akal. Andika menganggukkan kepala, lalu menelepon Luna lagi. Supervisor Luna, aku mengatakannya langsung kepadamu saja, tadi manajer Raka mengatakan bahwa dia berencana untuk tidak bekerja sama dengan perusahaan kita lagi. Jika kamu tidak segera memikirkan cara untuk menyelamati proyek ini, komisi ratusan jutamu itu juga akan hilang, kamu uruslah sendiri. Setelah telepon terhubung, Andika berkata dengan nada suara rendah. Luna mengerutkan keningnya, setelah kejadian ini, meskipun dia percaya perkataan Rahman Wijaya tadi pagi ini yang mengatakan menundanya beberapa hari juga tidak apa-apa, tetapi bagaimana jika manajer Raka benar-benar menyesalinya? Bukankah dia akan kehilangan ratusan juta? Setelah memikirkannya, pada akhirnya Luna membuat sebuah keputusan. Sangat jelas, dibandingkan hubungan antara Rahman Wijaya dan Raka dengan komisi ratusan jutanya, sangat jelas lebih baik mendapatkan komisi terlebih dahulu. Aku mengerti, aku akan menelepon manajer Raka untuk membicarakannya, kata Luna. Dia selesai mengatakannya langsung menutup telepon, meskipun di dalam hati masih sedikit tidak senang terhadap Andika, tetapi setidaknya proyek ini kembali lagi ke tangannya, ini lebih baik daripada apapun. Setelah Luna menutup telepon lagi, Andika langsung mendengus dingin di ponsel, pelacur, kamu jangan bangga, suatu hari, aku pasti akan membuat kalian, suami istri keluar dari perusahaan seperti anjing mati. Rahman tidak langsung pergi ke perusahaan, mobil yang dibelinya kemarin sudah diberikan kepada Luna, dia berencana membeli mobil baru lagi hari ini. Adanya mobil berpergian akan lebih mudah, setidaknya tidak perlu menunggu taksi lagi. Dia menaiki taksi dan datang ke toko Audi 4S, dengan segera 5 atau 6 sales wanita itu mengelilinginya. Kak Rahman Wijaya, hari ini kamu datang melihat mobil lagi, apakah ingin membeli mobil untuk memberi kepada teman? Orang sukses seperti Kak Rahman, membeli sebuah mobil untuk memberi kepada teman bukannya hal yang normal. Kak Rahman, hari ini berencana model mobil yang mana? Beberapa sales wanita mengelilingi Rahman Wijaya lalu mulai berbicara, satu persatu menunjukkan kecantikannya, seolah-olah mereka sangat akrab dengan Rahman Wijaya. Rahman Wijaya memandangi beberapa wanita cantik ini, kemudian mendorong pergi mereka, lalu berjalan ke arah sales magang di samping yang ingin datang berbicara namun sedikit menahannya. Karena sales baru itu sedikit takut kepada para sales seniornya, dia hanya di belakang menatap para sales lainnya. Bersambung.